Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ajaran Islam, setiap muslim yang bukan mujtahid dalam masalah furu'uddin atau fikih diharuskan bertaklid kepada seorang mujtahid atau kepada seorang marja taklid. Nah, apakah kewajiban bertaklid ini hanya bersifat rasional atau hanya berdasarkan dalil akli, ataukah juga ada dalil syar'inya atau diperintahkan juga oleh syariat? Jawaban yang dapat saya berikan adalah bahwa kewajiban bertaklid itu adalah masalah yang berdasarkan dalil syar'i. Artinya bahwa syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, memerintahkan kepada setiap muslim yang bukan mujtahid agar bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. Dan secara rasional, akal juga mengharuskan bahwa setiap orang yang tidak tahu akan hukum-hukum syariat agar merujuk kepada seorang mujtahid atau marja taklid yang memenuhi syarat. Itu jawaban sesuai dengan fatwa Al-Imam Sayyid Ali Khamenei Damadilluh Syarif. Syarahnya dan penjelasannya adalah tentang kewajiban bertaklid bagi non-mujtahid, bahwa dalam ajaran Islam hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi dua wilayah besar. Yang pertama adalah usuluddin atau akidah, yang menuntut keyakinan berdasarkan pengetahuan dan tidak boleh bertaklid. Dalam masalah akidah, setiap muslim tidak boleh bertaklid kepada siapapun. Yang kedua adalah furu'uddin, yaitu amal praktis atau hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan perbuatan sehari-hari. Bagi seorang muslim yang bukan mujtahid, persoalan muncul. Bagaimana ia mengetahui hukum Allah secara benar dalam masalah fikih yang rinci dan kompleks ini? Dari sinilah muncul pembahasan tentang kewajiban bertaklid. Yang kedua tentang makna taklid secara ilmiah. Secara istilah usul fikih, taklid berarti mengikuti pendapat seorang mujtahid dalam hukum syar'i tanpa mengetahui dalil-dalilnya secara rinci yang mendasarinya. Jadi taklid bukanlah sikap anti ilmu atau buta, melainkan merupakan mekanisme syar'i agar syariat dapat diamalkan secara benar oleh masyarakat luas yang tidak memiliki kemampuan ijtihad. Yang ketiga, dalil rasional atau dalil akli atas kewajiban bertaklid. Secara rasional, kewajiban bertaklid itu bersandar pada prinsip universal yang diterima oleh semua manusia yang berakal, yaitu bahwa orang yang tidak mengetahui itu harus merujuk kepada orang yang mengetahui. Prinsip ini dikenal dalam logika dan filsafat sebagai ruju'ul jahil ilal alim, merujuknya orang jahil kepada yang alim, atau ar-ruju' ila ahli khibrah, merujuk kepada orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Contohnya adalah orang yang sakit harus merujuk pada dokter. Orang yang awam dalam hukum harus merujuk kepada ahli hukum. Nah, orang yang awam dalam fikih harus merujuk pada seorang mujtahid. Maka secara akal tidak mungkin syariat yang begitu kompleks diwajibkan kepada setiap muslim tanpa menyediakan jalan yang rasional untuk mengamalkannya. Jika taklid tidak diwajibkan, maka mayoritas umat akan terjatuh dalam kesalahan ibadah dan dalam muamalah. Karena itu, akal secara mandiri mewajibkan taklid bagi non-mujtahid sebagai konsekuensi logis dari keterbatasan pengetahuan mereka.
Yang keempat, dalil syar'i atau naqli atas kewajiban bertaklid. Selain dalil rasional, syariat sendiri secara tegas memerintahkan rujuk kepada ahli ilmu. Dalil Al-Qur'annya adalah firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43, juga surat Al-Anbiya ayat 7. Nah, ayat ini mengandung kaidah umum, yaitu bahwa ketidaktahuan itu mewajibkan bertanya. Dan ahli zikir yaitu orang yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan. Dalam konteks fikih, ahlu zikir adalah para mujtahid, para marja yang memahami hukum Allah dari sumber-sumbernya yang asli. B. Dalil dari as-sunnah. Di dalam hadis juga terdapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang intinya adalah beliau memerintahkan agar orang-orang yang jahil itu harus belajar dan harus bertanya kepada orang yang alim. Hadis ini menegaskan bahwa bertanya kepada ahli ilmu adalah kewajiban syar'i, bukan pilihan opsional. C. Sirah dan praktik sahabat. Orang-orang awam dari kalangan sahabat Nabi merujuk kepada sahabat yang faqih seperti Imam Ali alaihissalam, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Tidak ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh umat untuk beristihad sendiri-sendiri. Tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bahwa taklid telah dipraktikkan sejak masa awal Islam dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, sebagai kesimpulan dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa satu, kewajiban bertaklid itu bukan semata-mata produk akal, tetapi juga sebagai perintah syariat. Yang kedua, dalil akal dan dalil syar'i saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Yang ketiga, taklid adalah wajib bagi yang non-mustahid dan terbatas pada masalah furu'uddin. Dan juga seorang mustahid harus kepada mustahid yang harus dirujuk adalah mustahid yang memenuhi syarat keilmuan dan keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin.